Assalamualaikum Ibu Zi. Gimana ini kabarnya Ibu Zi? Waalaikumsalam Bu Ajelina. Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Ajelina gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu Zi ini beneran sehat ya gitu. Saya lihat WA-nya, chatnya di WA ini tadi pesannya. Kok kayaknya harus benar-benar saya siapkan waktu segera ini untuk kita ngobrol sama Ibu Zi ini ya. Sebenarnya ini apa namanya? Apa sih yang pengen diobrolin kok kayaknya di pesan singkatnya tadi itu sepertinya mendesak sekali gitu. Gimana ya? Ya lumayan urgent lah gitu ya, karena ini menyangkut hak asasi orang banyak lah gitu. Jadi begini Bu Haja, selama ini kan ada beberapa permasalahan tuh yang saya hadapi di sekolah Bu Haja. Itu saya kepingin sekali kita sharing gitu, gimana sih solusinya gitu loh. Biar saya plong gitu loh, bisa menyelesaikan gitu masalah Baik. yang saya rasakan ini gitu loh Bu Haja. Kayaknya nyesek sekali nih. Gitu ya. Nah, Banget. kalau begitu ini kira-kira apa nih tujuan yang diharapkan dari pertemuan kita malam ini? Tujuannya Eh, apa kira-kira? Pengennya apa yang diharapkan dari pertemuan kita malam ini? Kepinginnya itu supaya permasalahan yang saya hadapi selama ini tuh bisa saya selesaikan gitu loh, bisa saya laksanakan, apa yang saya impikan bisa saya wujudkan, gitu loh maksudnya Bu Haja. Mungkin Oh, dengan obrolan kita nanti itu, eee, bisalah ada bayangan-bayangan gimana menyelesaikan permasalahan saya ini, siap, begitu siap. Bu Haja. Baik Bu, kalau begitu kira-kira apa nih permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Yang sepertinya benar-benar membutuhkan perhatian serius dan segera gitu ya. Begini loh Bu, karena ini kan menyangkut hajat orang banyak tuh. Nah, saya ini kan, gimana ya, kok merasa pembelajaran di kelas saya ini kurang kurang efektif gitu. Dan siswanya itu kurang begitu antusias dan begitu aktif di dalam pembelajaran. Begitu Hmm, loh, Bu. gitu ya. Nah, Ibu Zi tahu nggak kira-kira penyebabnya apa? Kalau yang saya lihat sih, Bu, kan kalau pembelajaran itu berkaitan dengan sarana dan prasarana, Bu. Ya, Ya. saya lihat tuh di beberapa kelas dan di kelas saya itu kan LCD-nya sudah ndak bisa berfungsi lagi. Kemudian ada beberapa kelas juga, itu LCD-nya memang belum terpasang gitu. Sehingga, eee, anak-anak itu kok semangatnya kayak nggak ada gitu karena pembelajarannya mungkin terlalu monoton gitu. Nah, kalau kita pakai LCD kan bisa kita menggunakan audio visual, mungkin bisa kita menggunakan audio dan sebagainya. Mungkin itu mungkin ya? Gitu Ibu ya. Nah, kira-kira selain dari soal sarana dan prasarana tadi yang Ibu Zi sebutkan, apakah ada faktor lain? Nah, faktor yang lain itu, kan nih, kita kan sekarang ini Bu, kurikulum merdeka, tapi anak-anak itu masih tidak boleh membawa HP gitu loh. Sementara kan kita memerlukan alat-alat elektronik seperti gadget dan sebagainya, kemudian itu sebagai fasilitas pembelajaran begitu, Bu. Nah, sehingga tetap saja pembelajaran itu merasa hambar gitu loh. Karena di samping sarana dan prasarana yang belum lengkap, mungkin kemudian, dengan aturan-aturan yang muncul sekarang ini mungkin, itu yang membuat anak-anak itu kurang kurang antusias dalam belajar. Begitu Ibu ya. Nah, kira-kira nih, setelah Ibu memaparkan beberapa problem yang sudah Ibu hadapi ini saat ini, sebenarnya kondisi yang bagaimana yang Ibu inginkan
selama proses pembelajaran di kelas Ibu? Tentunya saya ingin siswa-siswa saya aktif, kemudian antusias selama proses pembelajaran, kemudian semua kebutuhan-kebutuhan mereka tuh terpenuhi di dalam kelas, termasuk pemanfaatan teknologi gitu loh. Sehingga proses pembelajaran itu tujuannya tercapai gitu loh. Masya Allah, luar biasa ya. Sebagaimana idealnya harapan-harapan guru lainnya, Bu ya. Nah, dari percakapan barusan, kalau boleh saya simpulkan, ada dua masalah yang sedang Ibu Zi hadapi saat ini ya. Yang pertama adalah masalah sarana yang belum terpenuhi semua kelasnya, terutama masalah LCD tadi ya. Yang kedua adalah masalah aturan tidak boleh membawa HP. Nah, padahal kondisi kita saat ini dituntut untuk lebih banyak memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul begitu, Bu ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, dari kedua masalah tersebut, Ibu Z ini pengen fokus kemana dulu? Kira-kira mau fokus ke salah satunya atau langsung dua-duanya nih? Kalau menurut saya, Bu, ini kalau perspektifnya saya lah, Bu ya. Karena minat belajar itu kan terkait dengan sarana atau daya dukung, Bu. Saya kepingin kalau bisa kedua-duanya gitu loh, supaya saya merasa plong, bisa mengajar dengan enjoy, anak-anak juga bisa belajar dengan enak, aktif, kemudian mereka itu istilahnya belajar antusias dan sebagainya. Dia kreatif. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya, Bu Haja. Berarti dua-duanya pengen segera diselesaikan ya. Fokus ingin kedua-duanya gitu ya. Masya Allah, luar biasa semangatnya Ibu ya. Saya benar-benar salut dengan semangat Ibu ingin menyelesaikan kedua masalah tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih, kondisi sarana di sekolah Ibu ya, kalau di range atau diskalakan antara 1 sampai 10 nih, berada di angka berapa kira-kira? Dan selain sarana tadi, kemudian untuk kondisi motivasi belajar siswa di sekolah Ibu, kira-kira berada di angka berapa juga kalau di range-kan antara 1 sampai 10? Kalau dilihat dari sarana dan prasarananya, di sekolah saya kira-kira itu posisi rank-nya itu sekitar 7 atau 8, Bu. Karena sebenarnya tinggal beberapa kelas saja yang belum punya LCD gitu. Itu dia. Kemudian kalau dilihat dari range kemampuan minat belajar anak, itu kalau dilihat-lihat dari keaktifan, kemudian kreativitas dan sebagainya, itu berada pada posisi kelima, Di angka gitu, 5 ya. di angka 5. Ya, luar biasa ini berarti di sekolah Ibu sarananya sudah cukup memadai lah ya, tinggal disempurnakan sedikit-sedikit karena sudah berada di angka 7 atau 8. Tinggal yang motivasinya ini ya yang masih berada di angka 5. Nah, kira-kira menurut Ibu ini, kondisi yang ada sekarang, dari kondisi yang ada sekarang ini, yang Ibu inginkan ini kondisi tersebut maunya berada di angka berapa untuk berikutnya? Nah, kan kondisi sarana yang saat ini berada di angka 7 atau 8 nih. Nah, yang Ibu inginkan nantinya akan berada di angka berapa? Kemudian kondisi motivasi belajar siswa juga seperti itu. Dari angka 5 ingin ditingkatkan ke angka berapa? Kalau menurut saya, karena sekolah kami ini kan bukan lagi dikatakan sebagai sekolah terpencil atau sekolah kecil, kami sudah termasuk berada ruang lingkup sekolah besar gitu dan berada di tengah kota lah gitu. Maka seyogianya seharusnya sekolah kami itu memiliki nilai ke-10 atau nilai sempurna gitu. Sehingga pembelajaran itu tidak lagi istilahnya tidak tidak lagi menjadi penghambat dalam pembelajaran, dalam memacu kreativitas dan minat belajar anak,
begitu. Kemudian pada posisi pembelajaran ini yang lumayan agak rentan lah gitu, karena ada beberapa faktor, mungkin bisa faktor dari eksternal, dari keluarganya, mungkin dan sebagainya. Itu memang harus harus kita pacu gitu loh, dan saya mungkin dari, adanya, kelengkapan dari sarana-prasarana ini mungkin bisa nanti dari angka 5 mencapai angka 7 atau 8, begitu Bu Hajah. Berarti angka sempurna ya untuk sarana dan prasarana, Masya Allah luar biasa nih. Nah, untuk angka yang diinginkan pada skala motivasi belajar ini juga luar biasa. Karena dari 5 ingin ditingkatkan menjadi angka 8 tadi Bu Zia. Nah ini berarti kita butuh kerja yang luar biasa, kerja keras lah, kolaborasi dan lain sebagainya begitu Bu ya. Nah mungkin Ibu Zi bisa ingat-ingat kira-kira apa sih kekuatan gitu atau peluang yang Ibu miliki sehingga harapan yang Ibu sampaikan tadi itu meningkatkan angka dari 7 atau 8 ke angka 10, kemudian dari angka 5 ke angka 8 ini, apa kira-kira yang peluang dan kekuatan yang ada di Ibu atau di sekolah Ibu sehingga harapan Ibu itu bisa tercapai? Kalau menurut saya, karena gimana ya, sekolah saya itu sudah berada di tengah kota, maka, eee, ya seharusnya memang perlengkapannya itu harus komplit gitu. Sehingga, kalau misalnya, terutama masalah LCD nih terutama. Kemudian karena ini kan sudah memang 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 sudah bukan suatu hal yang aneh gitu, memang sudah harus masing-masing sekolah tuh sudah punya, apalagi kami sudah tingkat SMA gitu kan, memang sudah harus difasilitasi dengan sarana-sarana seperti itu. Kemudian kalau masalah HP, mungkin saya akan mencari strategi agar, gimana caranya supaya motivasi anak-anak itu, tetap ada gitu. Mereka tetap kreatif, kemudian tetap antusias belajar meskipun, tidak menggunakan HP, tidak membawa HP ke sekolah maksudnya seperti itu. Oke, oke. Berarti menurut Ibu Zi ini kan sekolah Ibu ini bukan bukan juga sekolah yang kecil, sudah cukup besar lah ya berada di tengah kota sehingga tidak sulit lah untuk melengkapi kebutuhan sarana tersebut ya. Oke. Kemudian nih, kalau kan sudah tahu peluang sama kekuatan yang ada di diri Ibu Zi dan juga di sekolahnya. Nah, kira-kira dari peluang dan kekuatan yang ada, apa yang akan menghambat Ibu dalam meraih tujuan itu? Eee, Mungkin ini Bu, eee, salah meskipun sekolah saya ini kan sudah besar, tapi kan untuk, sarana dan pengadaan sarana-prasarana itu kan tidak, tidak langsung bisa muncul hari itu gitu loh. Kan perlu ada anggaran DRAP dan sebagainya yang harus diajukan, itu. Nah, pasti itu membutuhkan waktu yang tidak lama, paling tidak semester depan atau mungkin tahun depan baru bisa pengadaan. Nah, mungkin, eee, kalau kemudian untuk motivasi belajar, mungkin juga akan ada banyak kesulitan di kelas. Nah, bisa karena alasan siswa bosan, kemudian karena ndak adanya sarana-prasarana, kemudian mengantuk, kurang semangat, dan lain-lain. Mungkin, itu merupakan salah satu, hal-hal yang bisa menghambat itu, Bu. Siap-siap. Berarti kira-kira menurut Ibu Zi ini yang memungkinkan terjadi dan menghambat proses apa namanya mewujudkan impian itu adalah salah satunya karena
pengadaan itu tidak simsalabim gitu ya, butuh Betul. waktu yang lama gitu. Kemudian untuk masalah motivasi belajar ini siswa kadang ngantuk, bosan, dan kurang semangat dan lain sebagainya. Nah ini salah satu hambatannya ya. Nah kan ini sudah tahu kekuatannya nih Bu Zini, sudah tahu peluang yang dimiliki apa, kemudian berikutnya sudah tahu juga kira-kira apa yang akan menghambat proses menuju tujuan itu. Nah, dengan melihat keduanya nih, kira-kira apa sih solusinya untuk mencapai tujuan tersebut dengan kekuatan yang ada dan hambatan yang mungkin terjadi nantinya? Kira-kira apa ya? Mungkin kalau masalah sarana dan prasarana, saya mungkin bisa berbicara dengan Wakasek Sarana dan Prasarana untuk membicarakan bagaimana supaya LCD yang tadinya sudah tidak bisa dimanfaatkan mungkin bisa diservis, kemudian kelas yang lain mungkin yang ketinggalan 1 atau 2 kelas itu bisa dipasang LCD-nya, mungkin itu. Kemudian, saya bisa berkomunikasi dengan guru-guru yang lain atau sharing dengan guru-guru yang lain mungkin tentang bagaimana membangun motivasi anak-anak tersebut, siapa tahu mereka mengalami hal yang sama, kemudian nanti memberikan, solusi kepada saya, mungkin begitu. Nah, oke oke oke. Nah, kalau sudah begitu nih, udah tahu semua ya kira-kira hambatan, kemudian peluang sama solusinya apa. Nah, gimana nih rencana ke depannya? Menurut Ibu Zi nih, apa sih rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan impian-impian yang tadi sudah Ibu Zi sampaikan? Yang pertama itu, saya mungkin, bekerja sama Wakasek Sarana dan Prasarana, kemudian untuk mengusulkan tersedianya LCD, kemudian, memperbaiki LCD yang rusak dan sebagainya supaya bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian Hmm, untuk, masalah HP, mungkin, saya akan supaya minat anak-anak ini, ada, kemudian tidak boring dan sebagainya di kelas, mungkin caranya itu saya akan mengirim atau memberikan materi, baik itu lewat WA Group ataupun lewat, Classroom, kemudian nanti mereka akses dan, nanti, mereka tinggal diskusi saja dalam kelas. Jadi mereka tuh, merasa istilahnya ada kegiatan gitu, kegiatan aktif yang bisa mereka lakukan untuk memacu semangat dan kreativitasnya. Mungkin begitu. oke. Nah, ya betul. Luar biasa Ibu Zi. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu Zi sudah sampaikan nih, kalau proses pengadaan barang itu kan butuh waktu, tidak bimsalabim. Ada nggak kira-kira strategi yang bisa dilakukan sambil menunggu proses pengadaan? Nah, untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu Zi lakukan? Apa ya, kalau selama ini sih kalau misalnya ruang kelas itu LCD-nya nggak bisa dimanfaatkan, bukan nggak bisa dioperasikan atau dipakai, itu biasanya, eee, kami itu meminjam LCD di TU, gitu dia. Hmm, oke, oke. Jadi, Selain eee atau bisa jadi, saya kadang moving class, yaitu mengajak siswa itu ke lab. Jadi nanti di lab komputer itu kan sudah tersedia tuh semuanya, jaringan dan sebagainya sudah ada. Jadi anak-anak tuh, bisalah belajar secara maksimal, begitu. oke, berarti strateginya Ibu Zi ini yang pertama bisa meminjam LCD di TU ya. Yang kedua melakukan moving class, mungkin bisa ke lab komputer, kemudian di perpustakaan begitu Ibu Zi ya. Ya, begitu tadi ya. Betul betul Oke, betul. Masya Allah. Rasa-rasanya ini sudah mulai ada solusi nih untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Luar biasa Ibu Zi ini. Nah, kira-kira bagaimana mengenai target waktu pelaksanaan dari rencana Ibu tadi itu? Kapan nih kira-kira mau dimulai? Atau kapan mau dieksekusi nih kira-kira? Setelah setelah kita melakukan
komunikasi ini, percakapan ini Bu Haja, kok rasanya kalau bisa besok gitu loh, besok itu langsung eksekusi. Pokoknya besok tuh langsung dilaksanakan, ternyata agak terasa ringan gitu. Oh berarti besok ini harus dilaksanakan gitu. Oke oke Ternyata oke, berarti luar biasa memang. Berarti berarti besok saya harus melaksanakan atau mengeksekusi rencana saya itu Bu Haja. ya berarti semua rencana yang Ibu sampaikan tadi akan langsung dieksekusi besok Ibu Zia gitu. Betul Ya, betul. oke. Masya Allah semangat Bu ya. Ya, Senang sekali saya dengar Ibu Zi ini. Luar biasa semangatnya ini. Salah satu apa namanya? Orang yang semangat yang saya temui selama proses coaching ini. Luar biasa. Nah, kalau kan tadi sudah kita berbicara soal waktu Ibu Zia. Kira-kira untuk ukuran keberhasilan ini seperti apa? Kan tadi sudah punya rencana, sudah punya target waktu. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu Zi laksanakan ini nantinya itu seperti apa kira-kira? ukuran keberhasilan saya itu saya bisa ukur dari antusiasme anak-anak itu dalam pembelajaran. Nah, di mana mereka merasa bahagia belajar, kemudian artinya mereka merasa merdeka, tidak terlalu susah mencapai materi, kemudian mereka aktif dalam berdiskusi, bisa menyelesaikan indikator bisa aktif berdiskusi, kemudian tanya jawab, bisa mempresentasikan langsung hasil mereka melalui LCD sudah ada yang tersedia, yang saya pinjam, yang bisa kita moving kelas tadi, itu merupakan indikator keberhasilan bagi saya. Membangun kreativitasnya saja sudah luar biasa bagi saya, apalagi mereka itu aktif dalam berdiskusi, kemudian mampu mempresentasikan hasilnya, itu sudah luar biasa indikator yang saya dapatkan di anak-anak. Baik, berarti sudah ada nih ya, sudah mulai ini sudah bisa diukur lah kira-kira bagaimana nanti indikator pencapaiannya seperti itu Ibu Zia. Nah, Ya. dalam proses pelaksanaan atau eksekusi nantinya, bagaimana jika ada hambatan dalam pelaksanaannya? Kira-kira menurut Ibu Zi, apa yang akan Ibu Zi lakukan sebagai bentuk antisipasi lah gitu? Kalau selama ini sih hal yang saya lakukan yaitu ya berdiskusi dengan teman-teman gitu loh. Siapa tahu di antara teman-teman itu sambil kita mengobrol gitu, siapa tahu mereka punya permasalahan yang sama, kemudian pernah memiliki masalah yang sama dengan saya, ya siapa tahu dia bisa memberikan solusi, mereka bisa memberikan solusi gitu. Sambil kita istilahnya dalam ruang lingkup non formal lah kita bercerita gitu. Mungkin itu mungkin yang akan saya lakukan. Ya, berarti harus banyak komunikasi dan kolaborasi dengan teman. Betul, betul. Nah, Insya Allah luar biasa Ibu ya. Selain Ibu Zini solutif, juga antisipatif gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar nanti Ibu Zia. Siap. Mudah-mudahan, amin. Lalu Amin, kira-kira apa amin, nih? amin. Kira-kira apa komitmen yang akan Ibu bangun atau yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang tadi sudah Ibu paparkan ya? Dengan begitu rincinya, dengan antisipasi dan lain sebagainya ini kira-kira komitmennya nanti bagaimana? Saya berkomitmen itu pada diri saya untuk melaksanakan rencana aksi saya sesuai dengan jadwal dan strateginya sudah saya buat. Insya Allah supaya kedepannya saya juga bisa lebih lebih enjoy belajar, lebih enjoy mengajar, anak-anak merasa merasa tersalurkan gitu, merasa antusias belajar. Mungkin itu saya mungkin akan membuat rancangan-rancangan mungkin melalui notes atau sebagainya supaya saya tetap ingat bahwa ini harus saya lakukan gitu untuk memperbaharui model pembelajarannya. Mungkin begitu Bu Haja. Nah, saya setuju sekali ini dengan Ibu Z ini. Dengan berkomitmen melaksanakan rencana aksi, maka dengan otomatis permasalahan yang Ibu Z hadapi selama ini juga akan segera terselesaikan begitu Ibu Z ya. Betul. Nah,
Lalu kira-kira siapa nih yang akan dapat membantu atau akan Ibu Zi libatkan untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu Zi buat ini? Insya Allah, karena kita kan di sekolah itu banyak, Bu. Kemudian dari sarana prasarananya kan membutuhkan, beberapa stakeholder sekolah nih. Maka untuk menunjang, apa namanya itu, eee, komitmen saya, maka saya akan melibatkan bisa teman sejawat atau rekan sejawat, kemudian ada kepala lab komputer, kemudian wakasek, sarana-prasarana, kemudian ada, kepala perpustakaan, di mana saya bisa mengakses, perpustakaan kapan saja saya butuhkan, terutama lagi kepala sekolah, karena bagaimanapun kondisi sekolah harus ditahu sama kepala sekolah. Seperti apa sekolah yang sekarang yang sedang beliau pimpin itu kondisinya bagaimana, sistem pembelajarannya bagaimana, dan itu memang beliau harus tahu, seperti itu. Seperti itu ya, Masya Allah, komplit sekali ini Ibu Zi. Tanpa sadar ini ya, Ibu Zi sudah merencanakan secara detail dari tadi nih, dari rencana aksinya, kemudian hambatan dan lain sebagainya, antisipasi, kemudian siapa yang dilibatkan, waktunya dan lain sebagainya sudah terencana dengan detail, tadi sudah Ibu Zi sebutkan sendiri ya. Nah sekarang nih, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada malam hari ini nih? Kalau yang saya rasakan ini jauh beda sekali sama yang sebelum kita ngobrol loh Bu Haja, sebelum saya meminta konsultasi sama Bu Haja. Kayak kemarin itu terasa berat sekali, nih kok pembelajaran kayak gini ya gitu. Rata-rata anak itu baru kita menjelaskan 5 menit sudah gitu Bu Haja. Jadinya kayak gimana gitu, ada beban ini gimana sih anak-anak ini supaya bisa aktif kayak dulu, artinya belajar aktif, kemudian diskusi oke, dan sebagainya gitu. Sekarang itu saya merasa, ternyata ada solusinya gitu. Alhamdulillah terasa plong sekali gitu, terasa untuk bisa meningkatkan, mereka minat mereka belajar lagi tuh ternyata dengan berdiskusi, dengan berdialog, itu luar biasa sekali Bu Haja. Saya merasa ringan sekali sekarang. Ya, berarti alhamdulillah ya sudah merasa plong, sudah dapat solusi juga ya, sudah tidak sesak-nyesek lagi Alhamdulillah, benar dadanya. benar benar. Iya, saya bersyukur sekali ini Ibu Zi bisa ngobrol dengan Ibu Zi malam ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran lah dari obrolan kita pada malam hari ini. Nanti saya tunggu cerita suksesnya ya pada proses coaching berikutnya. Nah, saya Insya doakan semoga Allah Allah. mudahkan segala urusannya dalam mencapai cita-cita yang sudah Ibu paparkan tadi. Semangat Bu ya, gitu. Amin Sekali lagi amin terima amin kasih amin. dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan saya bercerita panjang lebar dari tadi, antusias gitu. Saking terasa terbebaninya Bu, jadinya nggak sabar gitu, gimana sih caranya gitu. Makanya lumayan antusias gitu bercerita, di sekolahnya kayak begini-begini, yang tadinya rambut saya keriting Bu, sekarang alhamdulillah terima kasih banyak Bu, sudah mau berdiskusi dengan Sama. saya, sudah mau mendengarkan saya, keluh kesah saya. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa berbicara, berbincang sama Bu Jalina hari ini. Ya, sama-sama Ibu Zi. Kita tunggu ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa lagi Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wah, Zi. apa kabar Bu Haja? Kita ketemu lagi nih. Alhamdulillah baik. Ibu Zi senang bisa ngobrol, bisa ketemu sama Ibu Zi malam ini. Benar, saya juga bahagia sekali bisa ketemu sama Bu Ajarina lagi. Tadi setelah saya baca WA-nya itu, waduh kayaknya gimana gitu perasaan saya kok deg-deg gitu. Ada apa ya gitu. Gitu. Makanya kayaknya
insidental kalau bahasanya orang-orang keren itu, kayak bahasanya Bu Mhm. Ajalina itu, kayak gitu ya Bu Aja ya. Gimana nih, Iya, apa sih gitu loh, ada apa sih gitu, kok kelihatannya urgen banget gitu. ya saya punya beberapa problem di sekolah ini yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, Bu Zi. Terus kira-kira nih kita ngobrol ini tujuannya yang diharapkan itu apa kira-kira Bu Guru? Hmm, ya, saya ingin mengeluarkan unek-unek lah yang sedang saya hadapi bersama Ibu Zi dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut melalui obrolan kita malam ini. Itu Baik, Ibu Zi. baik. Baik, kalau begitu permasalahan apa ya yang sedang dihadapi? Kalau boleh saya pengen sekali dengar ceritanya, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol bareng dan mencari mungkin ada beberapa solusi yang bisa kita dapatkan secara bersama-sama. Begini nih Bu Zim. Saya ini merasa bahwasanya pembelajaran di kelas saya ini kurang efektif gitu. Siswa-siswa saya ini kurang aktif, kurang antusias, kelihatan bosan gitu di dalam kelas selama proses pembelajaran untuk mata pelajaran saya. Oh, begitu ya. Jadi anak-anak itu suka ngantuk gitu ya, Bu ya. Hmm, Kemudian ndak aktif lah gitu kayak bete gitu ya, Bu ya. ya, Kira-kira Ibu guru tahu ndak penyebabnya apa? kalau menurut saya sih Bu Zi, mungkin ini terjadi karena fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini masih kurang gitu. Masih kurang lengkap gitu, terutama untuk LCD gitu. Ada beberapa kelas yang LCD-nya rusak gitu, ada ya satu atau dua kelas lah yang memang tidak tidak tersedia LCD di dalam kelasnya. Nah kan kita tahu nih gitu, kalau apa namanya anak-anak itu bisa bersemangat gitu kalau ada LCD di kelas karena kita bisa nonton video bareng, terus mendengarkan rekaman apa gitu atau mendengarkan lagu. Pokoknya audio visual juga terpenuhi begitu Ibu Zi. Jadi Oh, kayaknya menurut saya itu gitu. oh begitu. Jadi faktor pertamanya itu karena nggak ada LCD begitu ya. Kira-kira ada faktor penyebab lain nggak? Kayaknya ada Bu satu lagi nih tentang aturan sekolah yang tidak memperbolehkan siswa untuk membawa HP. Sedangkan dalam kurikulum yang berkembang saat ini kan kita diharuskan untuk menyesuaikan perkembangan zaman, tapi penggunaan teknologi masih sangat dibatasi di sekolah. Padahal dengan menggunakan HP kan anak-anak kan lebih mudah nih mengeksplor materi pembelajaran gitu. Dan ini akan sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Itu kalau menurut saya, Bu Zi. Oke. Jadi ada 2 faktor ya, Bu, yang artinya membuat siswa itu, merasa tidak nyaman. Yang pertama itu karena sarana dan prasarana ya, kemudian yang kedua karena aturan tidak boleh membawa HP, begitu. Begitu, Bu Guru? Iya betul. Heeh. Nah, eee, menurut Ibu Guru nih, setelah memaparkan beberapa problem yang Ibu hadapi sekarang ini, sebenarnya nih kondisi yang bagaimana yang Ibu impikan dalam pembelajaran tersebut? Ya, tentunya sebagai guru saya sangat menginginkan siswa itu di kelas itu merasa nyaman. Selama proses pembelajaran itu mereka aktif gitu. Terus uh, antusias, semangat gitu, tidak ngantuk, tidak bosan. Jadi proses pembelajaran itu mereka bisa menjalaninya dengan bahagia sehingga tujuan pembelajaran dalam kelas itu juga bisa tercapai begitu Ibu Zi. Luar biasa. Ini guru yang betul-betul smart ini, yang saya temui ini. Betul-betul memperhatikan muridnya, betul-betul berpihak pada murid nih, luar biasa sekali. Saya sangat acungin jempol nih Bu Guru semangatnya untuk
memberdayakan ini, memberikan kreativitas, meningkatkan kreativitas anak-anak ini luar biasa. Nah, Bu Guru, ini kan tadi itu permasalahannya ada 2 ya, ada yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian ada yang berkaitan dengan motivasi siswa gitu ya. Iya, Betul ya Bu Guru? betul betul, betul sekali. Oke. Kemudian dari kedua permasalahan itu Bu Guru, yang mana kira-kira yang akan mau difokuskan? Apakah mau memfokuskan pada sarana dan prasarananya, ataukah mau memfokuskan pada, meningkatkan minat, kreativitas dan sebagainya, atau mau kedua-duanya, Bu Guru? Kalau saya sih, Bu Zee, terus terang pengen fokus dua-duanya lah, dua-duanya bisa teratasi gitu. Ya, supaya saya juga bisa merasa plong gitu ya. Masalah yang saya hadapi selama ini bisa terselesaikan. Begitu, Ibu Zee. Luar biasa ini, betul-betul nggak salah nih kalau saya menilai ini Bu Guru yang super smart ini, betul-betul guru kreatif. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, kondisi, sekolah Ibu nih berdasarkan sarana dan prasarananya. Ini kan kalau dinilai ini ada nilai 10 ini nilai sempurna, Bu, ya? Iya, kira-kira Ibu akan memberikan nilai berapa dari angka 1 sampai angka 10 itu nilainya? Kalau berada di range berapa sarana-prasarananya? Kemudian kalau dari motivasi siswa, kreativitas dan sebagainya itu, kalau misalnya Ibu memberikan nilai nih, kira-kira berada pada posisi keberapa dari 1 sampai 10? Iya, kalau untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, saya bisa memberikan nilai di angka 7 atau 8 nih Bu Zee. Karena sebenarnya tinggal khususnya untuk LCD ini ya, khususnya untuk LCD ini karena sebenarnya tinggal beberapa kelas saja yang tidak ada LCD-nya atau LCD-nya rusak gitu. Jadi tidak banyak lah gitu. Dan untuk kondisi motivasi belajar siswa ini kira-kira kalau menurut saya berada di angka 5. Wah, luar biasa ini, Bu. Betul-betul luar biasa ini. Kalau kondisi di angka 10 ini berarti sudah sangat sempurna ya, sangat sempurna banget gitu. Kemudian kalau di motivasi siswa ini sampai pada angka 8 ini berarti, kita perlu bekerja keras ya. Ibu ini luar biasa banget. Berarti artinya betul-betul harus memanfaatkan segala aspek ini untuk mencapai ke angka 8 ini. Begitu ya Bu Guru ya? Betul-betul luar Iya. biasa. Iya. Nah, eee, kondisi seperti ini nih Bu Guru, kalau misalnya, siapa saja nih, bagaimana, trik Ibu agar bisa mencapai pada nilai tersebut, baik dalam sarana dan prasarana maupun dalam, meningkatkan minat dan, kreativitas anak? Kalau untuk apa namanya, eee, mungkin saya bisa melihat kekuatan atau peluang yang ada di sekolah maupun dalam diri saya, Ibu. Tadi kan saya dari angka berapa tadi, angka 7 atau 8 saya menginginkannya untuk menjadi meningkatlah sampai ke angka 10, kemudian, untuk yang motivasi belajar dari angka 5 menjadi angka 8. Nah, ini mungkin saya bisa melihat peluang atau kekuatan yang ada dalam sekolah. Nah, apa namanya, kalau untuk, LCD ini saya rasa sekolah saya ini kan bukan sekolah yang kecil Ibu Zia, jadi bukan suatu hal yang sulit lah untuk melengkapi sarana yang masih kurang. Itu kekuatan atau peluang yang saya lihat, yang saya amati yang ada di sekolah, terutama untuk masalah RCD gitu. Nah, kalau untuk masalah HP dalam mendukung proses pembelajaran, mungkin saya akan mencari strategi lain agar motivasi belajar siswa ini bisa tetap meningkat tanpa harus
melanggar aturan, tentang membawa HP untuk siswa ini. Begitu Luar Ibu Zi. biasa. Nah, kalau Ibu ini kan sudah melihat nih peluang atau kekuatan yang ada pada diri Ibu nih. Kira-kira apa ya yang akan menghambat Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Nah, kalau yang saya lihat memang betul, apa namanya, sekolah saya ini sekolah yang cukup besar lah, tidak begitu sulit untuk memenuhi sarana yang ada, terutama masalah LCD ini. Cuman untuk mengadakan barang tersebut ini kan juga butuh waktu gitu, butuh proses gitu, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Itu hambatannya. Nah, untuk masalah motivasi belajar siswa ini juga mungkin akan ada banyak kesulitan gitu, karena siswa ini pasti ada aja yang ngantuk di kelas, mungkin karena alasan siswa bosan, kurang semangat dan lain-lain. Itu mungkin yang hambatan yang bisa terjadi nantinya, Bu Zi. Kira-kira nih Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, ini kan Ibu sudah punya kekuatan nih. Kemudian apa kira-kira untuk hambatan yang mungkin akan terjadi nantinya untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau menurut saya mungkin ini Bu ya, bisa saya menyampaikan unek-unek saya ke Wakasek Sarana atau teman-teman yang lain, siapa tahu beliau-beliau ini bisa memberikan solusi. Mungkin mungkin itu solusinya Bu Zi menurut saya. Betul, begitu ya. Kemudian rencana Ibu untuk mewujudkan impian itu gimana caranya? Mungkin bisa dispesifikasi? Mungkin begini Bu. Yang pertama saya akan berkoordinasi dengan Wakasek Sarana untuk segera menyediakan apa namanya LCD itulah, untuk segera mengajukan pengadaan LCD untuk kelas yang belum tersedia LCD. Kemudian untuk LCD yang rusak mungkin bisa segera diperbaiki agar bisa dimanfaatkan juga segera untuk siswa. Nah, untuk masalah HP ini, nah, agar siswa bisa mengeksplor materi ini lebih dalam melalui Google Form atau melalui Google atau YouTube dan lain sebagainya, mungkin saya akan bisa memberikan materi melalui WA group terlebih dahulu atau melalui Google Form. Jadi anak-anak ini bisa mengeksplor lebih jauh materi tersebut di rumah sebelum ke sekolah gitu. Jadi di sekolah tinggal banyak diskusinya aja. Begitu kalau menurut saya Bu Zin. Iya. Nah, tadi kan Bu di dalam pengadaan nih, pengadaan barang itu butuh waktu ya Bu ya, tidak bim salah bim, butuh namanya RKAS ya, rencana anggaran. Nah, kira-kira ada nggak strategi lain yang dilakukan dalam menunggu proses tersebut? Mungkin bisa ini Bu, satu mungkin salah satu strateginya ya mungkin seperti biasa Bu, saya minjam LCD di ini di TU mungkin untuk memenuhi kebutuhan LCD kelas yang tidak memiliki LCD atau LCD-nya sedang rusak. Ada mungkin strategi yang lain lagi kira-kira Bu? Saya juga bisa mungkin membawa anak-anak ke perpustakaan atau ke lab komputer ya. Kalau di lab komputer kan anak-anak bisa mengakses internet, lebih senang juga mereka belajar. Kalau di perpus meskipun tidak ada banyak komputer, mereka juga bisa mengeksplor materi-materi itu melalui buku-buku yang ada yang tidak tersedia lah di kelas, yang tidak bisa mereka temukan di kelas gitu. Jadi mungkin mereka lebih senang gitu belajarnya. Masya Allah, rasanya ini sudah mulai nih ada kelihatan ya pencerahannya seperti apa gitu. Kira-kira nih Bu Guru, bagaimana target waktu pelaksanaan dari rencana Ibu yang dari tadi itu, kapan kira-kira akan dieksekusi?
Kalau ini setelah kita ngobrol-ngobrol nih kayaknya saya semangat ini untuk segera eksekusi Ibu Zi ini. Mungkin besok mungkin bisa saya laksanakan Ibu Zi. Luar biasa ya, berarti, besok akan dilaksanakan gitu ya, Bu, ya? Ya, besok Kira-kira nih, pagi Bu, sesegera untuk mungkin. ukuran keberhasilannya ini sudah dieksekusi nih, Bu. Terus bagaimana Heeh. Ibu bisa melihat ukuran keberhasilan saya tuh bagaimana gitu? Ya, kalau indikator keberhasilan mungkin saya akan melihat dari proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau anak-anak sudah nggak ngantuk lagi gitu, sudah kelihatan happy gitu, antusias, banyak diskusi gitu, aktif lah pokoknya dalam dalam pembelajaran ini saya anggap ini adalah salah satu indikator keberhasilan dari rencana aksi saya ini, Bu. Betul, Begitu. luar biasa. Kira-kira nanti kalau ada hambatan lagi misalnya, ada hambatan nih yang tak terduga, gimana Ibu mengantisipasinya? Mungkin saya bisa komunikasi apa namanya dengan Wakasek, dengan kepala sekolah atau dengan rekan-rekan sejawat mungkin Bu. Siapa tahu mereka mendapati kendala yang sama selama proses pembelajaran sehingga mungkin juga mereka bisa memberikan solusi juga atas permasalahan tersebut. Begitu, Ibu Zi. Sepertinya begitu ya. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Selain Ibu smart, ini Ibu aktif, luar biasa juga Ibu ini ibu yang antisipatif sekali, sudah menjabarkan rencananya yang sangat detail sekali. Ya, kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu rencanakan dari tadi? Seperti apa? Untuk komitmen, ya saya akan berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk melaksanakanlah rencana aksi yang sudah tadi saya paparkan mungkin ya, yang sudah saya sampaikan juga dengan jadwalnya besok gitu, insya Allah saya akan langsung eksekusi dan juga dengan strategi yang sudah saya buat insya Allah supaya kedepannya juga saya juga bisa lebih plong karena melaksanakannya karena sudah melaksanakannya untuk mewujudkan impian yang sudah saya sampaikan tadi ke Ibu Zi. Luar biasa, Bu. Saya setuju sekali nih dengan komitmen yang Ibu laksanakan. Jadi rencana aksi Ibu itu sungguh sangat luar biasa ya. Secara otomatis kemudian Ibu hadapi bisa segera terselesaikan dengan baik. Kira-kira nih Bu, untuk melaksanakan komitmen ini supaya tetap terjaga, ada yang mengingatkan gitu. Siapa saja nih kira-kira yang akan Ibu libatkan di dalam melaksanakan komitmen ini? Ya, insya Allah saya akan melibatkan rekan sejawat tentunya. Kemudian Wakasek Sarana, ini kan masalah sarana tadi ya. Kemudian Wakasek Kurikulum karena ini berkaitan dengan pembelajaran untuk membantu saya dalam menjalankan komitmen ini. Dan saya akan terus mengingat bahwasanya semakin baik saya dalam menjalankan komitmen ini, maka semakin baik juga hasil dari pencapaian impian saya tadi. Masya Allah Bu, ini rencana yang sangat terstruktur dan komplit sekali. Jadi tanpa sadar ya Bu, sudah merencanakan secara detail apa sih, nah apa yang akan Ibu rencanakan, apa yang Ibu dapatkan, kira-kira nih, ini sudah semua direncanakan dengan detail, apa yang didapatkan dari kita ngobrol sekarang ini Bu? Ya, yang Gimana pertama saya perasaannya? merasakan perasaan saya ini benar-benar plong ya Bu Zi. Tadinya itu kayaknya nyesek gitu ya. Kok saya punya masalah ini enggak saya omongin ke orang lain itu nyesek gitu. Nah, itu yang sekarang yang saya rasakan ini plong. Kemudian yang kedua adalah uh, selain saya juga merasa plong, ternyata dari obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi gitu. Tanpa harus Ibu Zi yang sebutkan gitu, tapi ternyata dari obrolan-obrolan ini banyak sekali gitu pembelajaran solusi yang kita dapat gitu. Itu Ibu Zi, terima kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa ngobrol dengan Ibu Adelina.
Pokoknya saya mendapatkan pelajaran yang banyak sekali sama Ibu Lina itu. Mudah-mudahan obrol kita ini bermanfaat ya Bu Guru. Nah, bagi semua Ya. orang juga, bukan hanya bagi nanti bisa saya sharing sama teman-teman yang lain gitu. Bu Guru, saya tunggu cerita suksesnya nanti pada coaching selanjutnya ya. Saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan secara terstruktur tadi bisa berjalan dengan lancar, bisa dilaksanakan dan dieksekusi dengan baik. Oke, terima kasih Amin, banyak Bu. amin. Saya juga terima kasih banyak nih Bu Zi. Terima kasih sudah didengarkan. Saya dikasih dukungan, disupport lah gitu ya. Semoga Allah balas kebaikan Ibu Zi nantinya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Jalina. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi Sama-sama. tadi akan menjadi jalan yang terbaik, menjadi pendidik yang luar biasa semangatnya. Insya Allah nanti juga saya Amin. akan ceritakan lagi sama rekan-rekan yang lain bahwa ketika mereka mendapatkan permasalahan, inilah solusi. Oke, Assalamualaikum Bu Jalina. Sampai ketemu di Waalaikumsalam.